Nah, kita bisa lihat ini setelah dia retest di demand-nya ini langsung terpantul guys. 1 2 3 3 hari itu terpantul, dia langsung dengan strong, kemudian membentuk support baru di sekitar 23.000, langsung dia ngebreak resisten yang berada di sini nih. Ini sudah tak buatkan resisten baru dan akhirnya dia sideways di resisten 28.000 itu. Setelah sideways dia langsung ngebreak lagi mengarah ke supply zone-nya. Buat teman-teman hati-hati juga buat supply zone-nya, karena kita tahu di sini pasti banyak yang nyangkut ini untuk pembelian sebelumnya ya. Jadi kalau kita geser sebelumnya, ini adalah bertempatan dengan support yang benar-benar strong. Ada 3 support yang dibutuhkan effort yang lebih untuk Bitcoin supaya bisa ngebreak itu ya. Jadi hati-hati saja di sini, minta kasih ya. Nah, ini adalah supportnya dia bener-bener, dan supply zone-nya pasti banyak yang nyangkut di situ dan akan cut loss. Beneran banyak pasti retail yang nyangkut di atas 30.000 itu pasti akan cut loss di situ, dan dia akan lebih memilih prepare untuk serok di bawah lagi. Nah, buat teman-teman tetap hati-hati ya. Nah, ini tak buatkan untuk jalur kemungkinan. Nah, ini dia pasti akan ke sini ngetes lagi, dia akan double bottom, kemudian dia akan ke sini, nah, akan membentuk kayak gini. Nah, dia pasti akan ngeretest demand-nya ini. Setelah ngeretest demand-nya, dia pasti akan kembali naik kayak gini. Nah, buat teman-teman hati-hati saja untuk pada saat ini. Yang mau masuk tunggu dulu, jangan buru-buru dan jangan FOMO. Nah, saranku sih itu. Kita lihat aja price actionnya di temperan 4 jam, kita cek. Kalau mau masuk itu kita harus benar-benar analisis ya, analisis kapan dia berada di support, kemudian kapan dia akan perubahan trennya. Jadi teman-teman jangan buru-buru untuk masuk. Kita cek di time frame 4 jam sendiri. 4 jam sendiri teman-teman kalau mau ya scalping kayak gitu itu juga bisa. Scalping ini support baru yang terbentuk di sini, tapi teman-teman harus waspada kalau mau masuk ya. Kalau saran saya kalau ini udah agak ketinggian ya, soalnya dekat dengan supply zone-nya di antara 31 sampai 32.000. Nah, kalau di sini dia udah TP, take profit aja di sini. Kemarin di sini juga ada take profit. Terus ini aku ketinggalan sedikit, coba tak lihat-lihat ini, wah saya ternyata tidak berani masuk aku. Setelah lihat tak analisis lagi beberapa hari ini, kemungkinan ya, apalagi ini menjelang beberapa, paling tak alihkan di beberapa koin alternatif untuk altcoin. Coba nanti kita update ya. Kita coba tes untuk di Fibo trennya ya, Fibonya. Kalau kita lihat, kita tarik dari pertama dia penguatan, kemudian ini terus di supportnya ya masih bisa sampai di sini. Kalau teman-teman mau sebenarnya masih bisa, cuma ya itu resikonya tanggung sendiri. Kemungkinan ya dia akan di ini loh, supply zone-nya ini kalau belum di break, aku belum yakin. Kemungkinan dia pasti
bisa, aku bisa loh, ini kemungkinan dia bisa naik sampai di 34.000. Cuma ya itu aku akan melihat dulu dia berada di supply zone-nya ini itu bagaimana, ataukah dia akan Bitcoin ini langsung ngebreak kayak gini, jeder kayak gini, kemudian sideways dulu di sini. Coba tak kasih tanda. Kalau seandainya dia ngebreak langsung sampai dengan sini, kemudian di atas supply zone-nya dia akan sideways kayak gini, tak lihat dulu sideways-nya dia membentuk pola apa, pola melanjutkan bullishnya ke atas atau jangan-jangan malah pola reversal ke bawah jadi bearish. Kalau bearish kita akan melihat dia akan ngetes trendline ini. Ketika tes trendline ini dia buntutnya jebol ke sini, otomatis dia akan ngetes resisten kembali dan akan mengalami penurunan kayak gitu. Nah kayak gitu, jadi teman-teman harus hati-hati, apalagi ini sudah beberapa banyak yang TP ya, mungkin beberapa banyak yang TP whales dari bawah sini itu udah pada TP semua. Ini dia ngelongin apa itu, ngelongin supply-nya dia ya, kepemilikan koinnya dia pasti di sini. Whales yang di sini kemarin kan banyak banget yang apa itu serok di situ pada saat Bitcoin berada di sini. Makanya ini sideways dibanting, kemudian naik banting, kemudian akhirnya beberapa kali naik lagi dibanting lagi. Itu ya karena permainan whales. Jadi teman-teman harus hati-hati, kalau retail yang di sini nggak kuat pasti dia akan jual, pasti itu jual. Kemudian dia akan masuk pada saat ya sekitar sininan. Kalau retail sekitar sini naik ke sini dia takut, kemudian jual lagi, terus sampai sini beli lagi, di sini jual lagi. Nah, kayak scalping kayak gitu. Kemudian sampai di sini ternyata apa itu ngedam, ndak jadi naik. Nah disinilah kebanyakan orang-orang akan cut loss karena dia udah tahu nih, ini para whales TP sebagian besar kepemilikan dia, makanya dibanting. Akhirnya beberapa orang takut di sini, demandnya pada saat di support ini demand kebanyakan orang fair takut karena ya berita-berita pada waktu itu The Fed pasti akan naikin suku bunga, pasti akan naikin. Tapi Wales berpikiran lain, dia mengambil kesempatan ini di demand untuk melanjutkan kenaikannya, kemudian langsunglah dibanter. Nah, saya juga tahu, saya juga pada saat itu aku masuk di sekitar sini tuh antara emosional sama kemudian TP-nya ya di sini, sekitar sini lah. Terus saya kaget ketika ternyata sampai dengan di angka 28.000. Nah tak pikirkan kan kemarin bisa sampai dengan bisa balik lagi karena dari trendline ini resisten ini, tak kirain ya dia akan ngetes ke sini ya, ternyata bablas. Ya sudah, nggak apa-apa, bukan rezeki berarti. Tapi tetap jangan sampai kita terlena dengan Bitcoin yang ngepam kayak gini. Market dimanapun pasti ada naik ada turunnya. Jadi teman-teman yang penting sudah cuan, udah cukup, ya sudah ambil aja di market, nggak usah terlalu serakah kayak gitu. Oke, kita lihat lagi di time frame ya. Ini menurutku kalau teman-teman mau masuk lagi ya tunggu saja di supply zone-nya ini. Ini Bitcoin kan masih strong. Nah, teman-teman carilah alternatif koin, altcoin yang mau ada event gitu, udah apa-apa.
Untuk saat ini Bitcoin saya nyatakan untuk kalau mau masuk lagi ya jangan dulu, uangnya buat yang lain dulu, belanja mau lebaran juga kok, santai aja teman-teman, nggak usah maruk kan. Kalau sudah TP di sekitar sini ya nggak apa-apa, tunggu aja sampai dia turun. Di sini ada support dan demandnya dia yang belum didatengin kan. Kalau belum didatengin pasti dia dijemput. Di sini masih banyak numpuk ini, well-wells pada numpuk di sini. Jadi teman-teman harus bersabar ya, jangan terlalu buru-buru. Uangnya buat belanja dulu nggak apa-apa, besok kan gajian masih ada gitu. Terus kita update seputar coin market cap untuk peluncurannya ya. Ini ada beberapa event yang perlu digarisbawahi. Contoh ini ada peluncuran mainnet, ada 162 tampilan, teman-teman bisa cek. Kemudian blokir halving, ini penting ya. Ini yang penting, ini yang panas nih, peluncuran marketplace di Turki. Nanti kita akan lihat ada upcoin, ada yang nanti akan koin dengan potensial untuk bisa kenaikan sekitarannya. Oke, kita peluncuran mainnet dulu, kita bahas dari mainnetnya sendiri. Oke, beberapa ini masih grafiknya ya, masih agak lama banget nih. Ini ada kepercayaan 97%, ada suara 93 di kuarter ke berapa ini, kuarter kedua. Lama banget nih. Nah, nanti teman-teman bisa cek sendiri ya di coin market cap, ini kelamaan soalnya ini. Terus ada ini Litecoin ya, blocking halving tanggal 5 April. Hadiah Litecoin separuh untuk penambang akan berkurang dari 12,5 menjadi 6,25 Litecoin. Jadi kalau seandainya Litecoin halving, kita cek juga di sini Litecoin ya. Oke, dari Litecoin USDT. Kita ambil marketnya Binance, kok nggak ada ya, BC ada. Oh ini premium index. Ini Litecoin bener ya, link Lite tuh Litecoin Binance USDT. Kita ambil di marketnya, coba Binance dulu. Binance kan terbesar soalnya. Dia sudah mengalami kenaikan yang cukup. Kita cek mulai dari supportnya dulu, kita cari ya supportnya. Oke, dia berada di support. Time frame nya kita ambil yang mingguan dulu ya. Jadi buat teman-teman cek dulu time frame itu di minggu, karena apa, pergerakan mingguan itu pasti dia mengikuti pergerakan harian sampai yang time frame terkecil. Oke, supportnya di situ kita ambil. Ini ada support yang gede ya di situ ya, terus sama di sini kecil banget. Oke, ini resisten beberapa, kita ambil yang closingannya aja. Ini mau mendekati juga ya, closingan, kemudian ambil resisten yang mendekati pucuk. Terus kita cek yang harian di time frame 1 hari.
Oke, kita belum lihat. Oke, di sini dia sudah nge-break. Oke, kita nge-break. Ini harusnya. Terus dia masih mengetes resisten yang ada di sini ya. Kita cek lagi di time frame 4 jam. Oke, time frame 4 jamnya dia fix. Kita ambil di sini, dia sudah membuat base baru ya. Nah, kalau kayak gini kan enak. Kita ambilkan, dia udah masuk ini dia. Jadi ini kita ambilkan sini, dan ini kita ambil. Ingat ya, closingan kita ambil kalau chart itu yang closingan, jadi jangan di pucuk-pucuk ini spike kayak gini. Ini adalah ngetes resisten, tapi closingan kita tentukan itu closingannya. Kemudian ini sudah break, kita akan cek untuk kemungkinan dia naik sampai di berapa. Ambil aja dari sini, kemudian ke sini, kemudian ambil ini time frame ya 4 jam ya. Kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikannya itu berada di sekitar 102.000. Oke, di sini dia masih ada kemungkinan untuk rasio. Buat teman-teman yang mau apa itu namanya, tetap hati-hati ya, soalnya pergerakan Bitcoin juga menentukan. Kemungkinan dia akan di apa itu namanya, whales-nya itu akan memainkan harga ya. Tetap dengan rasio teman-teman, cut loss itu di sekitar sini. Nah, kita cek untuk pembeliannya, posisi pembelian. Nah, kemungkinan sampai dengan dia kenaikan ke resistennya. Nah, itu bisa dicek, itu perbandingan antara 21% dan 6%. Ya lumayan untuk pergerakannya, dan bisa dicek, dilihat di sini. Soalnya dia mendekati guys, jadi kita juga tidak mau ambil terlalu banyak resiko kalau pergerakan Bitcoin sendiri pun mengalami penurunan. Nah kayak gini, oke, pas kan dengan ini apa itu namanya, symmetrical triangle, bukan symmetrical, yaitu patternnya itu ini ascending triangle ya. Jadi dia ngetes resistennya terus dan flat untuk closingannya, sementara bawahnya itu dia naik. Kemudian kita bisa ambil dari target entry supply-nya, kemudian target TP-nya di sini. Oke. Ya buat teman-teman kalau mau ya ambil, tidak apa-apa, tapi jangan lupa pasang stop loss-nya itu di sekitar sini ya. Ini kan naik, kemudian dia flat untuk tes resisten di sini, kemudian ngebreak dan tidak langsung menembus di support di bawah ini, tapi dia sideways di sini. Nah kalau teman-teman mau ambil, ini kan sudah tes beberapa kali resisten ini dia ngetes supportnya, gantian dia ngetes supportnya.
Jadi support di sini kalau dia strong, dia kuat, pasti dia akan melanjutkan kenaikannya sampai dengan di angka 117 kayak gitu. Bisa langsung di entry, enggak apa-apa. Tapi juga terserah teman-teman, kalau mau ikut ya monggo, kalau enggak ya enggak apa-apa. Ini cuma sekedar analisa saja. Oke, kemudian kita lanjut monitor suku bunga. Ini kan sudah tadi, ingat sampai dengan 5 Agustus. Kalau seandainya Litecoin sampai dengan 5 Agustus, kita cek ya, tanggal 5 Agustus itu agak lama soalnya. Kalau halving itu bagus, biasanya dia akan ngepamnya itu banyak banget tuh guys. Ini masih sekitar 4 jaman ya. Nah, ini datanya yang dari ini. Nah, kalau seandainya dia berhasil nge-break ke sini, atau keduanya dia bakal ini, kita cek dia time frame nya. Nah, kayak ini dia akan jadi kayak symmetrical triangle juga kayak ini, kemudian dia akan naik. Nah, tapi tetap posisi kita dior ya. Buat teman-teman saja yang mau monggo mengikuti silakan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Oke, mungkin cukup itu, sekian saja dari saya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang mau mengikuti, semoga bermanfaat dan bisa cuan tipis-tipis, yang penting halal. Oke, thank you.